Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Ibu Winnie, namun dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, di kelas 5 ini anak-anak akan mempelajari tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Namun, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang sejarah lahirnya Pancasila. Nah, sejarah lahirnya Pancasila pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Nah, Ibu harapkan setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak dapat menjelaskan kembali tentang sejarah lahirnya Pancasila pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Nah, untuk memulai pembelajaran kali ini, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Jepang pernah menduduki wilayah di Indonesia pada tahun 1942 sampai dengan pada tahun 1945. Nah, Belanda yang sebelumnya menduduki wilayah Indonesia menyerah tanpa syarat kepada Jepang, yang mana pada saat itu Jepang tergabung dalam blok poros sedang terlibat perang Pasifik dengan blok sekutu. Nah, Belanda itu merupakan salah satu negara yang tergabung dalam blok sekutu. Nah, selanjutnya pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat sehingga melemahkan kekuatan sekutu. Nah, dengan cepat Jepang itu mengambil alih wilayah jajahan sekutu pada saat itu. Nah, wilayah jajahan sekutu di Asia itu salah satunya adalah Indonesia. Nah, selama sekitar 3,5 tahun menjajah Indonesia, Jepang itu menyebabkan banyak penderitaan terhadap rakyat Indonesia. Nah, rakyat Indonesia mengalami ketakutan, kemiskinan, dan kelaparan. Rakyat Indonesia juga dipaksa untuk bekerja oleh tentara Jepang tanpa diberi makanan yang layak dan tanpa diberi upah. Nah, adapun kerja paksa pada masa penjajahan Jepang itu disebut dengan romusa. Nah, jadi romusa itu merupakan tenaga kerja paksa pada masa penjajahan Jepang. Nah, romusa diminta untuk mengerjakan proyek-proyek militer Jepang. Romusa itu terdiri atas laki-laki desa atau pemuda Indonesia yang berusia antara 16 tahun sampai dengan 60 tahun. Nah, di sini Ibu memiliki beberapa gambar pada masa penjajahan Jepang, kerja paksa pada masa penjajahan Jepang. Coba lihat, terbayang sekali ya, mereka dipekerjakan tanpa diberi makanan yang layak, sehingga tubuh mereka itu sangat kurus sekali ya. Sungguh memang terlalu sekali itu tentara Jepang. Nah, selanjutnya, akibat penderitaan yang semakin parah, rakyat Indonesia kemudian berusaha melawan penindasan para tentara Jepang. Nah, namun perjuangan atau perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia itu belum berhasil. Masih dapat dikalahkan oleh para tentara Jepang. Nah, adapun perjuangan melawan penjajahan Jepang itu dilakukan di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Di antaranya yaitu di Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil dan Tengku Hamid. Selanjutnya dilakukan di Tasikmalaya yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Selanjutnya dilakukan di Indramayu yang dipimpin oleh Haji Madrian. Dan yang selanjutnya dilakukan di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi. Nah, namun kekalahan tersebut justru tidak melemahkan semangat para pemuda Indonesia ya untuk melawan para tentara Jepang. Justru kekalahan tersebut malah membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia untuk melawan para tentara Jepang. Nah, hingga pada akhirnya tahun 1944 Jepang itu sering mengalami kekalahan dari sekutu,
Sehingga Jepang itu menjadi berubah dan menunjukkan sikap yang lebih baik kepada pemuda Indonesia demi menarik simpatinya. Nah, jadi Jepang itu berusaha menghentikan perlawanan rakyat dan membujuk rakyat Indonesia agar mau membantu para tentara Jepang untuk berperang melawan sekutu. Nah, jadi berbagai cara dilakukan oleh para tentara Jepang agar dapat menarik hati rakyat Indonesia. Namun, apakah cara-cara itu berhasil membuat rakyat Indonesia membantu Jepang? Nah, tentu saja tidak. Justru para pejuang Indonesia, rakyat Indonesia, pemuda Indonesia malah memanfaatkan kebaikan Jepang tersebut untuk menggalang persatuan dan kesatuan demi meraih kemerdekaan Indonesia. Nah, itu sekilas tentang sejarah lahirnya Pancasila pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya, untuk kegiatan anak-anak di rumah, coba anak-anak buka buku paketnya halaman 5. Nah, tugas anak-anak adalah membuat ringkasan atau membuat poin-poin pokok tentang lahirnya Pancasila yang ada pada buku paket halaman 9 sampai dengan halaman 5 sampai dengan halaman 9. Nah, Ibu yakin anak-anak pasti bisa ya mengerjakannya karena pada kelas 4 lalu anak-anak sudah belajar tentang rangkuman. Anak-anak sudah tahu ya apa itu rangkuman. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Apabila ada yang kurang dipahami, apabila ada hal-hal yang anak tidak mengerti, boleh langsung ditanyakan ke Ibu via WhatsApp. Nah, itu saja untuk kali ini. Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.